Amama ini saudara siaran mabewene kita lanjut main dialog tu. Ku ingatan ku kita bebewene judul si kita cerakan seluni tentang corona dan ekonomi masyarakat. Ini penting kita ceritakan karena ini menjadi masalah sikul si hadapi masyarakat. Ika kita ulak ku takingan sebenarnya gara-gara mureta orang takingan. Wah ni kupi deli kemudian senuan palawija juga hasilnya deli. Tetapi ketika kita menengon kurege masa seni, artinya ika mungkin kita perin gera layak lagu nyanyi agak. Arti memang gera normal betul-betul ke kita engon ku masyarakat. Pernah kukuni ku masyarakat ketika kukuni harga kopi menjadi 8.000. Kemudian regani tomat 800 secara kilo. Ini ke arti secara logika te ke gera mungkin masyarakat te genap ken pemanganannya, ken kebutuhan pokok EP genap. Hana kati ke kita bandingkan parkiran motor tepe 1.000 ke betega, kemudian regani tomat 800. Ini ke arti masyarakat itu sangat menderita sebenarnya masa ini. Tetapi apapun cerita ini keturah kita jalani. Ika lagu geh kena Pak Mahadinana, apakah kita kepingin tangkuh sebenarnya hari fenomena sini, kita turah kita jagai urum-urum arti gerenguk kita sebahagian jemaah mujagai, kemudian sebahagian jemaah menganggap ini adalah geremu masalah. Ini sebenarnya menjadi masalah baru, betul gak? Artinya jemaah si geremu mujagai, dormurum-murum sana begitu kona, akhirnya kayak gere terkuai lagu singa terjadi di daerah-daerah lain. Artinya sebenarnya kita nggak bercontoh ku jemaah lain terhadap hal-hal sana si terjadi seni masyarakat tu. Mungkin masalah-masalah lagu Cina mana pakai gerem contoh kan? Artinya kena gerem contoh mungkin korban yang terlalu besar karena memang pernah alami jemaah lain. Tapi untuk kita di Indonesia atau di Aceh kemudian di Gayo, perasaanku kita nggak mempunyai contoh si turah kita ikuti hari jemaah lain. Bahmi arti kini begitu kita berbicara lagu ini, COVID ini boleh jadi dolarnya menjadi 17. Padahal ke tengah masa masa moneter masa moneter tengah orang petani itu makin naik dolar makin temas gerga juga dia. Berizin pemirsa, dolar meningkat tajam 16, 17 dan diduga yang paling mengerikan ekstrim itu adalah mencapai 20.000. Ini ekstrim, ya. Ekstrim sekali dan diduga seperti itu. Seperti pertumbuhan ekonomi ini pertumbuhan 5,2 diduga di dalam APBN yang pada saat menyusun rencana RPBN, kemudian hari ini diprediksi 2,3 pertumbuhan ekonomi. Dan diduga ini yang paling ekstrim adalah minus 0,4. Lebih dari itu mungkin terjadi pertumbuhan. Kemudian dolar. Pendapatan per kapita menurun tajam. Wah cerita. Pendapatan per kapita menurun tajam. Menurun tajam karena banyaknya pengangguran nih. Banyaknya pengangguran, banyaknya PHK, pendapatan menurun, sehingga pengeluaran itu akan meningkat. Terutama pengeluaran tentang kesehatan. Nah, tentunya ini ada dampak. Apa perbedaan 96-98 pada saat dolar naik, kopi Arabica mendunia dengan harga yang sangat tinggi. Hari ini justru dolar naik, harga turun. Nah, ini ada apa? Nah, Berbeda pada posisi masa 98, industri rumah tangga itu berkembang, industri kecil, kemudian UMKM itu berkembang dengan baik, tidak ada batasan orang tetap mengkonsumsi. Iya. Jadi artinya apa? Pasar berjalan dengan baik walaupun dolar dengan naik, tetapi pada saat itu hasil pertanian juga ada yang diekspor. Nah ini yang menyebabkan tidak ada masalah, dunia membutuhkan hasil daripada ekspor mulai dari pertanian dan seterusnya. Sehingga mulai dari kopra, cengkeh, semua naik. Kenapa? Kebutuhan dunia. Hari ini berbeda, selalu ini berbeda. Kopi yang dibutuhkan oleh dunia, termasuk mungkin kopi dari Brazil, kopi dari salah satu memang Korea, itu sekarang sedang panen besar. Nah, mulai Mei hampir kita, Indonesia ini termasuk Aceh itu hampir bersamaan panennya orang Brasilia. Nah, prediksi daripada pemikiran perkebunan di pertanian di Aceh ini dalam 1 hektar bisa membutuhkan misalnya sekitar 576 kilo. Di Brazil sampai 1.000 sekian, kosi rendah. Takingan tinggi.
Nah, pada saat posisi hari ini ketika panen bersama-sama, kebutuhan dunia menurun. Kenapa? Cuma agar minum nih dunia keterihan kali kesehatan nih. Ya. Nah, olah salah satu. Nah, konsumsi kopi di Indonesia saja hampir 46% dari seluruh produk. 260.000 ton produk Indonesia seluruhnya, kegera salah, 260.000 ton kopi produk Indonesia dibutuhkan oleh masyarakat konsumsinya minum kopi sekitar 46%. Yang 54% adalah ekspor. Ya. Nah, saya ini posisi hari ini Pak Jamhuri, dengan posisi kita sekarang nih istilahnya posisi ini jemak warung ngekurang. Ya. Kumpul-kumpul gernguk nih. Gernguk nih, ya. Memang harus kita ikut nih. Ya. Tentu konsumsi yang di dalam lokal sendiri akan menjadi Menurun, sangat rendah. ya. Sementara dalam sistem ekonomi jelas apabila memang barang lebih banyak, Ya. kemudian kebutuhan menurun, harga pasti turun. Nah, sementara ekspor juga kesulitan hari ini. Kenapa? Perdagangan internasional hampir dikatakan berhenti. Ya. Ekspor impor memang sudah larangan. Nah, ku Amerika ku pipa gereng mayonnaise ini misalnya. Atau sebaliknya, hal-hal yang berhubungan dengan produk-produk lainnya juga begitu. Nah, akibatnya dengan posisi sekarang masa panen meningkat, kebutuhan tidak ada, walaupun sebenarnya dunia sekarang ini para kontraktor, para kontrak yang memasang ekspor-ekspor juga mengalami musibah karena gerpas ngirim. Ya. Nah, pengirimnya pedagang pedagang mulai kontrak, akan menyimpan barangnya. Yang mengalami kesulitan pertama adalah sewa barang, gudang, Ya. gitu kan? Yang kedua mulai ngurim sulit. Sementara sen ngembeli ku masyarakat, sen kurang di pedagang. Ya. Ngesen kurang di pedagang, otomatis dia tidak membeli Produk masyarakat. produksi. Nah, ada spekulasi si pedagang-pedagang yang masih punya modal, dia berani beri dengan harga turun. Nah, inilah sebenarnya kata 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, ton mana, bicara kita resi gudang. Ya. Ya, ketika Pak Jumri kita, kadang mulai khawatir kita bicara resi gudang. Kenapa? Aku salah satu pelopor membawa resi gudang ke Puskut dengan teman-teman di Pantai Raya. Pantai Raya. Tahun 5 tahun lalu, karena kita sudah perkirakan ini akan terjadi hal-hal yang menyebabkan kopi gayo yang mendunia itu satu saat kalau tidak ada resi gudang, Ya. itu akan bermasalah pada saat musim panen. Spekulasi dari perdagangan itu memang demikian. Gerpas kita putuskan mata rantai, marginnya terlalu tinggi, sehingga harga tetap rendah. Nah, inilah makanya resi gudang yang kita harapkan dulu berjalan, tetapi sampai hari ini kita pada saat sudah masa seperti ini baru mikir resi gudang. Kita pren kutakingan lagu penen jago kita. Ini maaf kita pren nih. Artinya apa yang kita sampaikan 5 tahun 4 tahun lalu harusnya mungkin enggak ke kita misalnya kita pikir kadang betul pel cerak moya. Karena kita bicara resi gudang 5 tahun lalu, 4 tahun lalu. Inilah kejadian apabila memang ada resi gudang, Pak. Inilah sebenarnya saat-saatnya pemerintah berpikir tentang bagaimana kesejahteraan dari petani, termasuk petani kopi. Ini bulan ini Pak Jamhuri sedang panen raya. Sedih kita. Karena memang pada saat harga turun, kebutuhan juga meningkat, inflasi diduga akan menjadi 5% ini. Karena malaria raya dan memang dampak dari konflik nih Pak. Ya. Ini kita pertumbuhan menurun. Kemudian dolar akan meningkat tajam, diprediksi minus. Kemudian inflasi diduga sampai mencapai 5-6%, bisa jadi ini menjadi lebih. Ya. Kalau kita masih sama-sama tidak memikirkan bagaimana memutuskan mata rantai COVID ini. Karena akan berkepanjangan nih. Apabila sara bulan ini, roa bulan ini, tugulu bulan ini bisa diatasi oleh kita bersama-sama dan tentunya dengan kebijakan pemerintah, maka mungkin setelahnya bisa kita memperbaiki lagi. Tetapi misalnya jemaah nganggur 3 bulan, ada ngaralan sabungan lukam misalnya di tabungan. Pegawai negeri kita cerita, enggak usah yang lain. Kita masih punya tabungan mungkin 1 bulan, 2 bulan, apalagi ada THR dan lain-lain. Masih aman kita 3 bulan.
Tetapi kalau 4 bulan ke depan inflasi terus, harga naik, tabungan ini akan Habis. habis satu. Yang kedua, bisa saja menjadi hutang baru. Apalagi sekarang ada keluasan bahwa arah kebijakan pemerintah menunda kredit, menunda seterusnya dan menurunkan suku bunga, walaupun susah. Nah, tadi kita baca bahwa rencana akan misalnya satu saat bagaimana menjual surat utang negara sun, mereka akan beli untuk menambah perbendaharaan sen. Nah inilah Pak Jamhuri. Nah seni kita berpikir kegerem-murum kita atasi ini memang pemerintah itu tidak mungkin. Maka betul. Jadi jaga jarak, anjuran, kemudian pakai masker walaupun kita wasni gere pakai. Ketiga cuci tangan. Yang keempat jaga kesehatan, imun tubuh meningkat. Bahkan disuruh berjemur pagi. Nah itu adalah cara-cara untuk bagaimana mengatasi pandemi ini. Nah tapi yang paling penting kita ini kegeremangan, kita ini kelaparan, kita ini misalnya tidak ada strategi untuk mengatasi ini, termasuk misalnya lagu aku ini penggerak koperasi. Nah, pihak-pihak koperasi lah saat ini untuk berbagi nih. Modal yang ada itu kalau memang gerpas tarik gereng guna mulo. Ngerti? Misalnya suku bunga dalih pakai yang enggak ada masalah, ini mulai syar'i. Ya kan? Atau mungkin ada dana-dana sosial harus kita bagi-bagi dulu. Nah, si gerem berutang guna kuna mulai kita berin. Masalah ini segera buat sana macam-macam. Saatnya, tetapi harus ada niat. Setelah kita lepas dari pandemi ini, lepas dari musibah ini, di sini kita masih berpikir untuk membesarkan kembali. Nah, ini Pak Jamhuri. Nah, saya ini ngejelas nih. Hana kati dolar pada 98 mencapai 16.000 kita ingati hari ini, harga kopi menjadi luar biasa. Hari ini juga 16.000 harga kopi turun. Masalah kebutuhan dunia, ekspor dilepas, pedagang sudah kekurangan modal. Yang kedua memang di dalam lokal juga misalnya kebutuhan kopi menurun. Kemudian masalah ini adalah, nah sekarang yang jadi imbas yang paling besar sebenarnya pertanian itu tidak terlalu besar sebenarnya imbasnya. Karena arah produk bisa jual hanya karena turun saja. Nah inilah yang dikatakan bagaimana mengatasi harga turun ini. Ini peran pemerintah yang harus juga optimal. Karena ketika turun tomat, mulai geri tomat turun, gereng manguk mahir takin Banda Aceh ini. Harusnya ada kebijakan sana bahwa memang produk-produk si arai takingan ngok ijual ku Banda Aceh, ngok ijual ku darat, kati ngok tangko. Kati artinya ada persaingan yang secara positif. Karena saya ini momen pedagang yang besar untuk menjatuhkan pedagang kecil tinggi sekali. Kenapa? Kenapa senwe? Kena kingaturi. Nah, yang jadi korban justru petani. Nah, kati petani tidak jadi korban memang ini menahan diri. Menahan diri Pak Jumri. Ini reraya, tahan diri. Artinya ikengok lepas deh kita misalnya belinya harian di mulo. Alhamdulillah. Kengok memang itabung ini kopi ini. Behne kompak orang gayu. Petani ini kompak menenti jual. Ikemasan mulo ikeringan. Pusing juga pedagang nih. Kenapa? Karena juga butuh. Nah, jadi ini kan margin paling tinggi dari pendapatan nih Pak Ani. Sebenarnya margin ini artinya jurang nih. Petani ini 1.000, pedagang ini meral demu 1.500. Ini atas nih pedagangan lebih tinggi mian. Genancingnya hana kati karena memang perdagangan kita ini belum terkontrol dengan sistem mana pengaman. Jadi masyarakat kita petani otomatis sekarang barang asal lagu jualan. Kenapa? So mendesak kuran. Gerem pengemasan. Sarah. Yang kedua, ini menghadapi puasa ini. Nah, budaya puasa kita nggak jelas. Saya ini gerara deh kita harus bebukan turah beli. Apalagi saya ini kebutuhan konsumtif kita meningkat, termasuk mungkin pulsa. WA perlu. Karena gerem buat. Atur hara. Nah, kelima hara rumah ke kanak ini 500 surah hara mungkin pulsa. Nah ini kondisi yang memang tidak terhindar. Nah untuk mengatasi inilah perlu kebijakan bersama-sama, termasuk
pemerintah sendiri bagaimana memikirkan bahwa produk yang ada ini bagaimana membantu percepatan pemasaran produk. Salah satu kebijakan bagaimana misalnya ike pedagang ini kuya ikut takingan dilarang. Ini apa periksa? Si paling ngeri mian kini ulak. Cuma malah beli tomat kusuk nih. Ini hal-hal yang seperti ini mereka mudah-mudahan memang terjadi, tetapi memang ini ada hal-hal yang memang perlu menjadi sesuatu yang kita renungkan, termasuk petani, termasuk kita memang gerara singo rius ya. Ini betul-betul cobaan. Betul-betul kita memang ikhlas menerimanya dan memang betul-betul kita ikutilah mana anjuran dari pemerintah yang terbaik sehingga kita bisa lepas dari komoditi ini. Nah, pasca ini memang sulit Pak Jamhuri. Ya. Apa sulit? Ike ngegere bebuat penganggur nih untuk mencari pekerjaan baru sulit. Cara. Yang kedua, perusahaan Siengon nih memang cuma bermasalah pas ini PHK nih pas kesempatan nih. Ini Pong nih bermasalah nih. Kesempatan nih. PHK nih mau ya nih. Arab terima nih ikara. Jadi itu sulit nih. Ini pengangguran baru akan terjadi. Pertama, memang sulit akan mendapat pekerjaan. Yang kedua, mungkin orang yang sudah bekerja juga sudah mungkin ngetua kesempatan untuk tidak dipakai lagi nih. Nah, dalam hal inilah makanya pekerja-pekerja ini yang tercepat kena. Ini sebenarnya ialah masa-masa ini kita ingat ya. Saya ini industri rumah tangga berhenti. Industri besar menengah berhenti. Industri besar berhenti. Kemudian yang si paling lagu nong nih saya ini misalnya pariwisata dan perhotelan nong berhenti betul total ya kan? Tutup hotel. Tutup. Ini dampaknya adalah pengangguran nih. Ya. Nah, ke petani gerara nganggur. Nah, aku kengen aku baca sebuah hadis lah, kira-kira. Pada saat seperti ini apa yang harus kita siapkan? Kena. Jangan simpan uang. Ya, simpan barang. Simpan barang. Dan simpan tanah. Kemudian tanah ini ujungnya pertanian kan? Ya. Ngok nyuwen. Awal ke gadung, ke petukal, ke kepile. Ini memang saat ini memang harga sedang turun. Tapi tidak akan turun terus. Kenapa? Jemaah butuh mangan. Jemaah butuh tomat. Jemaah butuh akan dibutuhkan. Hanya saja mungkin sistem ini yang harus diatur bagaimana mempercepat ini. Tetapi lagu takingan tak noyanya gernyuan lede suannya lede sani. Suaranya tomat ke koloni peger ini insyaallah. Lagu misalnya caplak seni tengah panen. Nanti geri panen mati batang coklat panenan. Walaupun sebenarnya harga 4.000 panen. Supaya kita syukuri. Insyaallah ini akan terperbaiki ke pertanian nih. Jadi memang dianjurkan bahwa pertanian itu sebenarnya terlalu besar kena dampak. Jadi ketika kita harapkan ku abang-abang sama mantei masyarakat khusus Takingan, ya kita harus sabar dalam menghadapi ini ya. Memang kondisi hari ini memang kupi negeri jualah sebatas memang keperluan sehari-hari. Nanti mulai yang sifatnya prestise dan konsumtif. Kengo irem mulo. Perbelanjaan tu mulai sistemnya ya kekang. Memang kadang turah baju ayun timi tulu nih. Cara mulo gerega. Ketengah biasa beli 1 juta 500 400 ribu kita beli sekurang-kurangnya. Katiara saving tu. Nah, ngara saving tu pasca ini insya Allah kopi juga akan naik tajam. Karena kebutuhan itu tidak akan ini mas saya begitu misalnya lepas misalnya satu kontrol misalnya ngemuli informasi perdagangan ini berjalan kembali ya kebutuhan lagu ini komoditi seperti ini pasti dibutuhkan. Ya. Nah ini jadi nanti minta ininya kita renya malas gitu. Wanara barang apa gitu sulit apalagi kirim barang. Jadi inilah memang kita ingatkan bahwa kita yakin bahwa sesuai dengan hana yang disampaikan oleh agama itu ya ngetanoh berarti menyuan lah. Betul Pak Madi. Ini ke kitengon lagu-lagu si cerak ni Pak Madina arti ke kitengon petani we ke gerolok masalah. Karena sebenarnya secara umum kepakai ini produk juga. Arti we menghasilkan. Kemudian tetapi si terjadi wan masyarakat te kitengon pakai ini lebih gelisah malah. Ini hana ini kan ini kitengon seharusnya pakai ini gelisah ke betul ya. Memang dampak dari permasalahan ini adalah pasar. Di pasar. Pemasaran. Yang punya produk pasti berpikir tentang pemasaran. Yang kedua, permasalahan
petani yang ada di Takengon rata-rata anaknya sekolah. Ini yang kekhawatiran yang meningkat nih. Ya. Rata-rata di Takengon anaknya sekolah Iranto. Nah ini kita sudah usah bangga, memang kita bangga bahwa petani sanah pe ikut Takengon anaknya sekolah bebas memang geli luar. Ya. Nah ini kekhawatiran yang pertama adalah memang guna kejadian dampak daripada ini terhadap memang pasar nih. Karena punya produk pasarnya gerara, otomatis barang turun. Sehingga motivasi atau imunnya untuk nyuwani turun. Yang kedua, guna dampaknya terhadap kekanak si ulak ari ranto nih. Yang ketiga, anak iranto nih kena ulak. Sara beban mian. Sara beban mian. Nah, yang khawatir yang penting. Yang keempat, permasalahannya, saya ini adalah idolanya kan kopi nih. Petani kopi. Rasanya kalau ya turun, Messi lain-lain ini pengen lagu sing mosok panwe. Ya. Ya masalah keresahan itu tingkat tinggi itu justru karena memang ada kebijakan ada hal-hal yang memang berhubungan dengan dampak sosial nih. Nah, masyarakat kita adalah masyarakat agamis, memang sosial ini justru menjadi berkurang. Ini juga adalah satu kelainan. Nah, kita dengarkan. Jangan musuhi orangnya saat ini. Artinya jemaah si kona, sa musibah. Memang kita gerenguk membuat lebih sakit dia. Memang. Karena nemu aib, bahasa kau kembangkan. Jadi ini justru menjadi aib. Ya. Menjadi aib kita ngon ditulak, ikuna gerenguk mayu masyarakat itu seperti aib. Padahal ini musibah ini memang musibah dari Allah. Ya. Ini yang menjadi psikologi yang paling berat guna keseandari tertular. Hanya lagu turah guna ya gerga. Ini kekhawatiran. Memang kekhawatiran perlu untuk menjaga-jaga supaya kita nanti lincah. Cuma si khawatir nih lah si lincah sebenarnya. Akibat lincah nih jemaah nih, dampaknya Nah ini ya. Jadi kita himbau, hana harus yang dilakukan oleh masyarakat kita untuk si Takengon. Tanam. Ya. Jadi jangan ini membuat panik. Jaga kesehatan otomatis yang pertama seperti anjur nih jaga kesehatan, jaga jangan lagi terlalu banyak hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang bersama-sama gotong royong semua. Yang kedua, empus salah satu memang cara untuk menyendiri. Kira kan? Nah, tanam. Bami ya Madi. Bami ya mama ini sudah siaran mah BWN. Porami kita lanjut ini kita sama kesempatan ke berita komersial si liwat nih.